Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk belajar. Oke, amin. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana materi kita hari ini yaitu merupakan materi tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelumnya ada yang pernah mendengar gak apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Ya, ada yang tahu Pancasila? Ya, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia, yang mana Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi bangsa kita dan dijadikan sebagai falsafah negara Indonesia. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari Pancasila? Jelas bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik tentunya tidak boleh melupakan sejarah. Ya, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ya, oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, mari kita akan belajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mari kita simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari materi hari ini diharapkan siswa dapat memahami sejarah perumusan Pancasila, memahami pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan BPUPKI, kemudian memahami proses perumusan dan dasar negara Indonesia. Oke, table of content di sini gambarannya. Nanti kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila, yang mana di dalamnya ini topik picture-nya di sini ada tentang BPUPKI dan proses perumusan Pancasila. Kemudian tugasnya setelah pembelajaran hari ini, anak-anakku semuanya meresum materi pembelajaran hari ini. Kemudian topiknya apa, Mister? Topiknya itu tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Oke, next. Paham ya? Ya. Lah, di sini apa sih yang melatar belakangi adanya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ya. Yang melatar belakangi adanya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia tentunya di sini pemerintahan Jepang menjanjikan kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun perjanjian ini atau janji ini itu bukan janji yang memang dari hati atas kebaikan Jepang, bukan, melainkan pemberian ini merupakan salah satu strategi Jepang untuk menarik masyarakat Indonesia. Ini hanya bentuk akal-akalan saja. Nah, kemudian di sini Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso ya, pada tanggal 7 September 1944 pemerintahan Jepang memerintahkan untuk membentuk BPUPKI dengan tujuan untuk memahami persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini pemerintahan Jepang membentuk sebuah badan tentang persiapan dalam merencanakan kemerdekaan Indonesia, yang disebutnya dalam bahasa Jepang itu Dokuretsu Chunbi Chosakai. Nah, itu ya. Di sini mulai jadi yang melatar belakangi adanya Pancasila dan kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari janji yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Next. Kemudian setelah itu ya, dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yang mana BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Rajiman Wedjodiningrat serta wakilnya Ichibangse Yoshio dan RP Suroso. Kemudian pelantikan dan upacara pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1904 di Gedung Chungo Sangi-in, yang sekarang itu menjadi Gedung Departemen Luar Negeri yang ada di Jakarta. Kemudian prosesi pelantikan tersebut dihadiri dua pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Nagano. Nah, ini berikut merupakan foto ya, gambar
proses perumusan serta yang dilakukan pada sidang pertama BPUPKI. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei, kemudian keesokan harinya 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Ini dilaksanakanlah BPUPKI sidang yang pertama. Next, nah di dalam proses perumusan Pancasila ya, yang dilaksanakan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mendapat kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia. Dalam hal ini Muhammad Yamin menyampaikan bahwasannya ada 5 poin. Yang pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Mei Mr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia yang mana diantaranya persatuan, lalu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 ya, di sidang terakhir BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato dan mengemukakan 5 dasar yang menjadi dasar negara Indonesia, serta disinilah kemudian disebut dengan lahirnya Pancasila, yang mana di dalamnya tersebut 1 kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dari 5 poin ini maka lahirlah Pancasila yang selalu kita peringati pada tanggal 1 Juni ya. Begitulah kira-kira mengenai sejarah perumusan Pancasila, karena di dalam membuat Pancasila ini mengalami beberapa tahap dan mengalami beberapa proses perumusan, sehingga terakhir menjadi hal yang fundamental, menjadi hal yang sangat vital dalam menentukan dasar negara Republik Indonesia. Yang kemudian dari beberapa 5 dasar ini dijadikanlah Pancasila dengan berbunyi yang sering kita dengarkan di setiap waktunya. Nah ini ya. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, barangkali ada yang ditanyakan, ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya, untuk merespon. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini ya. Semoga kita paham dengan apa yang saya sampaikan tentang proses perumusan Pancasila serta sejarahnya. Semoga diberikan pemahaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.